Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Shalom Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk boleh kita beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pelindungan-Mu pada kami semua sampai saat ini, ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini izinkan kami ya Bapa untuk boleh kami melaksanakan ibadah untuk memperingati kenaikan-Mu ke surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Layakkan, sucikan dan kuduskan kami untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa. Oh, Bapa, sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus, sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa.
dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Oh Yesus, 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 kami mengasihimu ya Bapa. Kami mengasihimu ya Tuhan. Engkau layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang bertahan. Namamu agung mulia Yesus. Engkau Allah yang berkuasa ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Ku sembah namamu kudus Tuhan. Kuduslah namamu Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mulia Bapa. Engkau Allah yang bertahta. Engkau Allah yang hidup. Engkaulah penebusku. Engkaulah penyelamatku Yesus. Engkau yang termanis. Haleluya. Ku sembah kau Tuhan. Ku sembah kau Yesus. Kau segalanya bagiku. Ku sembah kau Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkaulah Raja damai. Engkau luar biasa ya Bapa. Haleluya Tuhan, kami mengasihimu ya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi setiap kami ya Bapa. Urapi setiap kami Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh Yesus mulia. Agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari kita puji Dia. Oh, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia. Amin Yesus. Haleluya. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan
kemuliaan, hormat dan kemuliaanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi kita angkat pujian, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan, namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Amin. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Benar Tuhan, mulialah namamu ya Bapa. Kau sudah mati, kau bangkit, dan kau naik ke surga sebagai Raja dan Juru Selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya keselamatan yang telah kau nyatakan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah ya Bapa, Engkau melalui hamba-Nya ya Bapa. Urapi setiap hati, telinga kami yang mendengar ya Bapa. Kiranya firman yang dibagikan dapat bertumbuh dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini dalam ibadah online memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini berhubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan membaca dalam Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan, demikianlah bunyinya. Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Kisah Para Rasul yang kita baca ini terdiri dari 28 pasal yang mengisahkan pelayanan para rasul yang penuh dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Kitab ini dimulai dengan kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemudian diikuti dengan peristiwa Pentakosta. Kemudian disusul dengan pelayanan para rasul-rasul yang mulai melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan amanat agung ini adalah pemberitaan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kitab Kisah Para Rasul diberi nama demikian karena menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh para rasul-rasul dengan kuasa Roh Kudus dalam melaksanakan amanat agung. Oleh karena itu lebih tepat kalau kitab ini disebut dengan kitab kisah perbuatan daripada Roh Kudus. Nah, sejak dicurahkan pada hari Pentakosta, Roh Kudus bekerja secara luar biasa, dan mulai saat itu gelombang pertobatan terjadi dengan dahsyatnya. Jumlah orang percaya semakin hari semakin bertambah, dan gereja bertumbuh dengan pesat sekali. Oleh karena itu, hari Pentakosta dikenal sebagai hari kelahiran gereja Tuhan di muka bumi ini. Sekedar saudara-saudara mengerti, hampir-hampir tidak ada negara di dunia ini yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara boleh ke Amerika sekalipun, negara yang mata uangnya tertulis "In God We Trust", tidak ada cerita mereka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka heran dan mereka kagum kalau kita di Indonesia setahun sekali memperingati Tuhan Yesus naik ke surga, dan itu juga merupakan hari libur secara nasional. Saya percaya bahwa cinta Tuhan akan bangsa ini sungguh-sungguh berbeda. Jika saudara ke Singapura, ke Malaysia, atau ke negara-negara lain, kalau sedang
tidak terjadi pandemi COVID-19, maka mereka saat sekarang ini, mereka sedang bekerja pada saat-saat hari kenaikan Tuhan Yesus. Sementara orang-orang Kristen di Indonesia sedang berbakti, sedang menyembah Tuhan Yesus, dan memperingati Yesus naik ke surga. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, kitab Kisah Para Rasul dimulai dengan berita tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11 yang telah kita baca tadi. Lalu apakah arti atau makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini bagi kita umat-umat yang percaya? Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki arti yang sangat khusus bagi Tuhan Yesus sendiri dan juga bagi kita, anak-anaknya. Yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi Yesus sendiri. Kenaikannya ke surga adalah peristiwa yang sangat penting bagi Tuhan Yesus sendiri. Kenaikan itu bagaikan stempel atau cap yang memberi kekuatan atas apa yang sudah dia lakukan. Ia sudah turun dari surga, melayani, kemudian disalibkan, mati, bangkit, dan hidup di muka bumi selama 40 hari lamanya. Peristiwa kenaikan ini merupakan bukti bahwa apa yang ia sudah kerjakan selama 33,5 tahun telah diterima oleh Bapa di surga. Oleh karena itu, peristiwa kenaikan ini merupakan hal yang sangat penting baginya. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-62 dikatakan, "Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dari surga, dia kembali ke surga." Itulah yang terjadi dalam Tuhan Yesus. Dan ini adalah merupakan stempel bagi pelayanannya telah diterima oleh Bapa di surga. Lalu kemudian arti kenaikan Tuhan Yesus bagi kita orang-orang yang percaya. Kenaikan Yesus ke surga memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, yaitu yang pertama, bahwa surga adalah suatu realitas. Surga adalah suatu kenyataan. Kemanakah Yesus naik? Dia naik ke surga. Hal ini menandakan atau menegaskan bahwa surga itu memang benar-benar ada. Banyak orang tidak percaya tentang realitas surga. Mereka berpikir bahwa surga itu hanya sebagai sebuah pengalaman yang enak, pengalaman yang nikmat. Oleh karena itu, beberapa orang menggantikan surga itu identik dengan seks. Sedangkan neraka menurut mereka adalah pengalaman yang tidak enak. Misalnya
sakit, musibah, atau bencana alam. Mereka tidak berpikir bahwa surga adalah tempat yang real, yang nyata. Namun, saudara-saudaraku sekalian, dengan kenaikannya Yesus ke surga, Yesus menunjukkan kepada kita semua bahwa surga adalah tempat yang real, adalah tempat yang nyata. Surga itu benar-benar ada. Lalu yang kedua, Roh Kudus adalah suatu kebutuhan. Pelajaran yang berharga bagi kita semua adalah Roh Kudus adalah suatu kebutuhan. Seperti yang tertulis dalam ayat yang keempat dan kelima dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi. Dikatakan begini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, siapakah Roh Kudus itu? Murid-murid juga tidak mengetahuinya. Tetapi Tuhan Yesus mengajar mereka tentang siapakah Roh Kudus ini. Hal ini dapat kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 yang dikatakan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakmu dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sedangkan pelajaran lainnya dapat kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Dikatakan demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sedangkan dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menghembus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus supaya mereka mengerti bahwa mereka memerlukan Roh Kudus. Tetapi penggenapan dari semuanya itu adalah pada hari Pentakosta. Roh Kudus
memampukan setiap orang-orang percaya untuk melakukan perkara-perkara besar di dalam hidupnya. Roh Kudus juga memampukan setiap kita, orang-orang yang percaya, saudara dan saya, untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup seperti saat-saat sekarang ini. Roh Kudus juga memampukan kita semua untuk mengerti kehendak Tuhan bagi kita masing-masing. Oleh karena itu, Roh Kudus seringkali dilambangkan dengan api dan angin, di mana keduanya menunjukkan sebuah kekuatan yang sangat besar. Hal ini menekankan kepada kita bahwa kita perlu Roh Kudus yang dapat memberi kekuatan besar kepada diri kita. Roh Kudus merupakan pribadi dan kuasa yang sangat penting dalam perjalanan kita menuju ke surga. Seperti seseorang yang mengadakan sebuah perjalanan, maka mereka memerlukan bekal. Demikian juga dalam perjalanan kita masing-masing menuju ke surga, kita juga membutuhkan bimbingan. Kita juga membutuhkan bekal, yaitu Roh Kudus. Jika bimbingan dan bekal itu tidak kita miliki, maka bisa-bisa kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita, yaitu ke surga yang mulia. Kita tidak bisa menghadapi semua masalah, semua pencobaan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sendirian. Kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk menopang kehidupan kita masing-masing. Lalu arti yang selanjutnya dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah suatu kepastian. Kita baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama tadi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara, seperti cara Yesus naik ke surga, demikian pula ia akan datang kembali untuk kedua kalinya di atas muka bumi ini, yaitu datang di atas awan-awan yang permai. Pada saat kedatangannya yang kedua kali, orang-orang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kubur-kubur akan terbuka dan orang-orang percaya akan bangkit dan naik ke surga. Itulah penyelamatan yang sempurna. Sedangkan orang-orang percaya yang masih hidup, dia akan diangkat ke surga tanpa harus mengalami kematian. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita saat sekarang ini kita sedang berjalan menuju ke surga,
dan kita butuh Roh Kudus supaya kita boleh dapat selamat sampai di surga dan bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua, karena pada saatnya nanti Tuhan akan menyambut dengan tangan terbuka dan berkata kepada kita semua, "Welcome home." Selamat datang di dalam kerajaanku. Saudara-saudara, pelajaran pada hari ini adalah bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki arti yang sangat penting, yaitu bagi Tuhan Yesus sendiri dan juga bagi kita orang-orang yang percaya. Bagi kita orang-orang percaya, maka itu berarti bahwa surga itu adalah suatu realitas. Dan Roh Kudus adalah merupakan satu kebutuhan. Yang terakhir tadi, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah satu kepastian. Saya percaya bahwa hari ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Tidak percuma kita beribadah pada hari ini untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, karena kita mendapatkan satu kepastian bahwa surga itu memang benar-benar ada, dan kita akan menuju ke sana bertemu dengan Yesus Tuhan kita yang kita kasihi di awan-awan yang permai. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh beribadah untuk memperingati hari kenaikan-Mu ke surga. Hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan memberikan bukti kepada kami semua bahwa surga itu real adanya. Surga itu adalah merupakan kenyataan, karena Engkau naik dan Engkau naik ke surga. Terima kasih buat pengertian ini Tuhan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu, kami tidak ragu-ragu lagi, karena dengan kami percaya kepadamu, kami mengambil Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, maka kami ada kepastian bahwa kami akan sampai ke surga. Bahkan kami akan mendiami tempat di surga. Engkau akan menyambut kami semua dengan tangan yang terbuka, dan itulah kesukaan yang besar bagi kami semua orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kami. Roh Kudus, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, karena Engkau adalah kekuatan yang menopang kami, yang menjadi bekal bagi kami
untuk menuntun dan membimbing kami sehingga kami sampai ke tempat tujuan kami, yaitu surga yang mulia. Terima kasih Roh Kudus yang sudah hadir di tengah-tengah kami, yang sudah membimbing kami semua, yang sudah menyertai kami dari hari ke hari, untuk supaya kami mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kami tidak bisa hidup sendiri tanpa Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu Engkau. Kami butuh kekuatan Roh Kudus untuk memimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian juga dalam ibadah pada hari ini. Dan kami juga berdoa, biarlah Tuhan memberkati setiap orang yang sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya turun berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah menerima berkat, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, oh kalau sangka kalah hal terdengar, berapa banyak ini menjadi kerinduanku. Angkat tanganmu, kalau namaku dipanggil semua lambai tangan bersama. Kalau disangka kalah, kalau disangka kalah, kalau disangka kalah, kalau disangka lagi semua. Biar nama saudara dan saya kita dipanggil, amin. Hey, semua tepuk tangan tinggi. Kami mau setia padamu Tuhan selamanya. Nyanyi bersama. Oh kalabu disangka kalah, kalabu disangka kalah, kalau bunyi sangka kalah, bunyi sangka kalah. Oh kalabu disangka kalah, semua.
luar